PG Pajak gelombang 1 tahun 2024. Pada hari ini kami Sekolah SD Negeri Girimarto 3 Niki berniat untuk melakukan wawancara dengan Ibu Matmiati selaku pembina dalam kartu pramukaan. Saya Umi Latifah, Ibu, dan teman saya Khofifah Nur Aini. Langsung mohon Ibu, tentang kegiatan apa saja yang biasa dilakukan dalam pramuka siaga itu, khususnya kalau mingguan seperti itu, di sini diprogramkan materi pertemuan ataupun kegiatan pramuka siaga mingguan di SD kami itu yang pertama menerapkan permainan edukasi, permainan yang mendidik tentunya, yang ada hubungannya dengan atau berbasis dengan kepramukaan. Materi-materinya tetap mengemas materi kepramukaan yang bisa menarik siswa untuk antusias untuk menguasai materi tersebut. Kemudian selain itu di kegiatan kepramukaan di sini juga mendidik anak untuk disiplin, cinta tanah air dengan mengikuti upacara sebelum latihan. Itu ada upacara pembukaan, setelah latihan melaksanakan upacara penutupan. Kemudian untuk keterampilan dasarnya itu seperti diberikan pendidikan tentang tali temali. Nah, ini masih pramuka siaga, maka diperkenalkan dengan cara praktek langsung tentang tali simpul, kemudian tali ganda belum ya, kemudian simpul hidup, simpul mati, jangkar, seperti itu dulu. Kemudian yang selanjutnya diberi pengarahan ataupun diberi informasi tentang tentang sikap sopan santun yang hubungannya dengan moral supaya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan di rumah untuk menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, tentunya anaknya, tetangganya yang lebih tua, tapi terutama untuk anggota keluarga. Kemudian juga diberikan kegiatan hubungannya dengan seni, ya, dengan seni. Ini yang malah materi yang sangat menarik untuk anak-anak siaga ya, itu seperti menyanyi, menggambar, seperti itu. Berarti banyak sekali program atau kegiatan mingguan yang dilaksanakan di sini. Ya. Dan itu sangat bervariatif, juga bisa meningkatkan kemandirian anak juga menyenangkan, bisa mengikuti pramukaan. Diadakan dulu seleksi tingkat ranting, itu diseleksi nanti bidang mana yang terbaik, itulah nanti yang maju mewakili pesta siaga tingkat cabang. Dan untuk tingkat cabang ya berupa itu tadi, mengadakan pesta siaga, nanti pemenangnya disediakan piala, kemudian piagam seperti itu. Di sana nanti diambil 6 kejuaraan, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Seperti itu sudah membuat anak-anak termotivasi untuk mengikuti pelatihan pramuka. Dan selain yang di cabang, begitu juga di gugus depan di sini di kuartir rantingnya juga mengadakan lomba-lomba. Contohnya pas kegiatan jamburi ranting memperingati hari ulang tahun pramuka, itu di situ ada ajang lomba-lomba. Di situ anak-anak akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kejuaraan di event-event seperti itu yang diselenggarakan di ranting seperti itu. Kemudian mengadakan program pelatihan yang kreatif dan inovatif, ya, seperti tadi apabila sudah diseleksi dan sudah menjadi juara di ranting, kemudian digembleng lagi untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba di tingkat cabang. Terus selain itu juga meningkatkan kualitas pelatih dan pembina melalui pelatihan-pelatihan kepramukaan seperti itu untuk membekali para pembina agar
tambah lagi untuk penguasaan materi kepramukaan sehingga bisa mendidik, membimbing, memberi contoh dari peserta pramuka lebih menarik lagi, lebih berkesan lagi, dan insya Allah akan tercapai. Banyak sekali motivasinya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi. Ya, mohon izin Ibu untuk bertanya. Apa saja Ibu kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pertemuan pramuka siaga di sekolah? Ya, setiap program itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, pasti ada kendalanya. Itu yang selama ini kendala yang terjadi di pramuka siaga kami itu kurangnya fasilitas ataupun peralatan yang mendukung kegiatan. Kemudian minimnya jumlah pembina yang kompeten, ya, karena saat ini untuk para pembina itu kadang belum mempunyai KMD, itu kan menjadikan kendala karena dalam event lomba kalau sudah di tingkat cabang itu harus bisa menunjukkan sertifikat dari KMD, kursus mahir dasar untuk siaga, ya. Itu kemudian kurangnya motivasi dari peserta didik atau orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya itu kurang memberikan arahan kepada putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan pramuka, itu menjadi kendala. Jadi tidak, kurang termotivasi, sudah capek alasannya untuk masuk lagi seperti itu. Tapi bagi mereka yang memang mempunyai keinginan yang senang, karena di kegiatan pramuka ini anak-anak itu bisa mengungkapkan, bisa membuka pembinaannya. Kemudian sering terjadi jadwal yang benturan bersamaan dengan pembelajaran. Terus mungkin mau ada lomba apa yang hubungannya tidak dengan pramuka, mungkin itu dulu yang diberi oleh dosen pramukanya agak dulu. Seperti itu kendalanya apabila ada penjadwalan yang bareng, seperti itu yang menjadi kendala. Tapi kalau tidak juga nggak ada masalah sih, tetap bisa tercapai. Jadi dalam pikiran tetap ada kendala Tetap. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah untuk mengatasi solusi dari kendala tersebut bagaimana? Solusi yang disiapkan untuk menghadapi kendala tersebut, karena kendalanya tidak hanya itu, juga ada hubungannya dengan dana. Jadi sehingga itu yang pertama itu menggalang dana atau mencari sponsor untuk memenuhi kebutuhan, untuk memfasilitasi. Ya itu tadi, apabila contohnya mau menghadap kita ketempatan pesta siaga, ini kan di keliling memutar dari kecamatan mana kecamatan atas, pas tiba di kecamatan kita ini itu mencari sponsor, ya, terutama yang berdomisili di Kuaran sini, misalnya Kuaran Dana itu mendatangi toko-toko itu dengan membawa proposal, kemudian bank dan sebagainya, itu seperti itu. Kemudian selain itu untuk menghadapi kendala tersebut itu mengadakan pelatihan pembina secara berkala yang sudah diterapkan di sini. Kemarin baru saja, belum ada 1 tahun ini, Kuaran ini memanggil pelatih dari WhatsApp untuk mengadakan kursus mahir dasar. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali, banyak yang minat, ya, karena ya memang suatu keharusan wajib mempunyai KMD seperti itu. Selain itu untuk kegiatan yang hubungannya di gugus depan seperti SD kami ini, apabila ada kendala dalam keuangan, itu bisa bekerja sama dengan wali murid. Bagaimana baiknya sekolah juga mengupayakan bekerja sama dengan wali murid, tak dukungan wali murid. Pas ada acara apa hubungannya dengan pramukaan, kok membutuhkan mobil, oh ternyata wali murid punya mobil brodol seperti itu lah, aku pakai ini saja. Nah seperti itu kan bentuk kerjasama kita dengan wali murid. Kemudian untuk jadwal kegiatan itu sudah pasti, ya, kegiatan yang baik. Apalagi sekarang pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib di Sragen. Jadi sudah ada jadwal tersendiri setiap 1 minggu untuk 1 kali ekstrakurikuler pramuka diterapkan, baik di kelas bawah maupun di kelas atas.
mencari solusinya gitu, Iya, iya. supaya kegiatan pramuka berjalan dengan lancar. Betul, betul. Ya, kalau ada kendala tidak dicari solusinya, tidak akan Iya, bisa apa iya. yang direncanakan diprogramkan akan gagal. Iya. Itu menjadi PR kita semua, bagaimana ikhtiar kita, usaha kita untuk mensukseskan apa yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, Ya. manfaat apa dari kegiatan luar ruangan bagi perkembangan pramuka siaga? Kan ada, kan pramuka itu kerjanya di ruang kelas, Iya, kan juga ada betul. Ya. di luar ruangan, kan manfaatnya Banyak sekali manfaat dari kegiatan pramuka siaga di luar ruangan ini, baik di ruangan maupun di luar, banyak sekali manfaatnya. Untuk terutama yang di luar ruangan ini meningkatkan kemampuan fisik anak, ya, juga sosial. Anak juga kadang-kadang kan latihan di luar itu kita membawa anak-anak peduli untuk ini lingkungannya kotor, ayo jongkok semua, ambil sampah, membersihkan, itu seperti itu tidak akan, anak-anak tidak akan merasa terbebani, bahkan senang, bahkan mencari sampah sebanyak-banyaknya supaya bersih seperti itu. Juga kan di luar itu ada PBB, ya, garis berbaris, apalagi kalau mau ada lomba itu sudah anak-anak latihannya memang sering di lapangan. Kemudian latihan ketangkasan, misalnya lempar kolong seperti itu kan membutuhkan fisik anak untuk berlatih ketangkasan di halaman, tidak di ruangan seperti itu. Kemudian selain itu juga latihan di luar itu memupuk kecintaan peserta didik terhadap alam. Bahkan anak-anak bisa mempunyai rasa syukur. Nah, ini semua adalah ciptaan dari Allah, seperti itu. Kemudian selain itu juga peduli lingkungan. Seperti tadi, ini kok kotor, ada dari mungkin temannya yang membuang sampah tidak pada tempatnya karena dia sudah dibekali dengan oleh pembinanya mencintai alam seperti itu, maka dengan sendirinya dia akan memungut sampah tersebut di buang di tempat sampah seperti itu. Kemudian selain itu juga membangun kerjasama dan solidaritas dalam tim. Biasanya kalau di kegiatan di luar ruangan itu kan ada kelompok-kelompok seperti itu, misalnya membuat biomare bekerja sama, kemudian membuat drabar, itu sudah dikenalkan seperti itu kan butuh kerjasama yang baik, jadi bisa menumbuhkan rasa kecintaan dengan teman-temannya. Tidak hanya kelompoknya saja, manakala bekerja bersaing memang harus bersaing yang positif, tapi setelahnya itu juga bisa bersama-sama lagi. Kalau dalam lomba kan kamu lawanku, tapi kalau setelah tercapai lombanya yang menjadi juara yang terbagus mana, kan setelahnya itu sudah bersama-sama lagi gitu. Dan selain itu juga mengajarkan keberanian dan kemampuan mengambil keputusan seperti PBB itu kan harus ada yang memimpin. Nah, dari biasanya kan 10 anak, yang satu menjadi pemimpin, ditawarkan dulu siapa yang berani. Nah, tidak langsung menunjuk kamu, jangan menunjuk seperti itu. Nah, itu kita tawarkan dulu. Nanti manakala ada siswa yang memang sekiranya dia mampu, pasti dia akan bersedia. Saya Bu, saya Pak, Bu, Bunda, Ayanda, seperti itu. Kalau dalam pramuka siaga kan memanggilnya seperti itu. Jadi memang di pramuka itu menanamkan benar-benar tanggung jawab, air, keberanian, mengambil keputusan. Kalau nggak berani mengambil keputusan, dia pasti nggak akan menunjukkan bahwa saya pemimpinnya, saya ketua barunya. Seperti itu. Kelompok dalam pramuka siaga ada baru. Ada banyak sekali ya Bu manfaat dari kegiatan pramuka ini bagi peserta didik. Banyak sekali manfaatnya. Peserta didik itu bisa mengungkapkan kesenangannya yang tidak bisa diungkapkan di KBM formal, bisa ditunjukkan di kegiatan pramuka seperti ini. Mungkin cukup sekian Bu. Ternyata banyak sekali ilmu yang kami dapat dari wawancara ini terkait dengan kepramukaan, khususnya
semoga bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan menjawab pertanyaan dari penjenengan kurang lengkap, bisa dipelajari sendiri. Iya, terima kasih.